welcome back to my YouTube channel Reno Reaction. Hari ini kita akan membahas Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat paling keren, paling pemimpin yang layak disebut pemimpin gitu ya. Ya, tanpa banyak basa-basi, daripada kalian nunggu saya banyak omong, mari kita langsung ke videonya. Sukacita ujungnya berakhir duka. Pernikahan anak Deddy Mulyadi merenggut korban jiwa. Musibah tak terduga kembali terjadi di Jawa Barat. Pendopo Kabupaten Garut menjadi saksi bisu kejadian ini. Berawal ketika pesta pernikahan Maula Akbar, anak dari Kang Deddy Mulyadi, mengadakan jajanan gratis untuk warga. Tidak disangka malah berakhir duka. Jumat pagi di tanggal 18 Juli, warga sudah memenuhi pelataran Pendopo Kabupaten Garut untuk bisa mendapatkan jajanan gratis. Terlihat banyak pedagang yang sedang menyiapkan makanan untuk segera dihidangkan. Pagi itu suasana masih terasa aman dan tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Menit demi menit berjalan, hal tak terduga ternyata sedang mengintai nyawa. Menjelang siang, terlihat kerumunan warga semakin memadati pelataran pendopo. Dan ketika pintu gerbang itu dibuka, satu persatu warga yang mulai lapar karena menunggu berebut masuk ke dalam. Dan musibah itu tidak bisa lagi dihindarkan. Mendapat kabar tersebut, Kang Deddy sore itu juga langsung meluncur ke lokasi untuk menemui keluarga korban. Rasa sedih dan duka yang sangat mendalam terlihat jelas dari raut wajah sang gubernur. Saat ini saya sedang perjalanan menuju Garut karena saya mendengar kabar kegiatan syukuran pernikahan Maula dan Putri bersama warga itu dikunjungi oleh jumlah orang yang sangat banyak yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Saya menyampaikan ucapan duka yang mendalam untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan terhadap nasib dari keluarga yang ditinggalkan, baik itu suami, anak maupun istri maupun anak-anak. Saya bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya, pendidikan anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami pun menyampaikan uang duka terhadap setiap keluarga masing-masing 150 juta rupiah. Kali ini sebagai bentuk empati dari kami atas nama kedua mempelai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut, dan kami atas nama Maula dan Putri menyatakan bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Keren. Ini baru namanya pemimpin bertanggung jawab gitu guys. Jadi ketika beliau, walaupun sebenarnya Kang Deddy Mulyadi ini tidak tahu gitu ya, ternyata ada loh gitu peristiwa sampai menelan korban jiwa gitu di acara pesta yang seharusnya menjadi acara paling menyenangkan gitu. Ya namanya pesta menyenangkan dong ya. Cuman karena warganya ini sangat banyak yang datang, mungkin sekabupaten Garut ya yang datang ya. Satu kabupaten Garut tuh datang gitu ke situ dengan ya antusias tadi mendatangi pesta pesta rakyat gitu kan. Sebenarnya dari saya sendiri itu kurang istimewa apa coba rakyat Garut ini. Diundang sama orang penting seperti Kang Deddy Mulyadi gitu. Diundang ke acara pernikahan anaknya gitu kan. Dan ternyata malah menelan korban jiwa karena berdesak-desakan, terlalu ramai gitu. Dan dari pernyataan rakyat-rakyat yang waktu itu hadir di sana, katanya gerbangnya itu tidak dibuka, tidak digeblengkeun gitu, tidak dibuka luas saja gitu biar semua orang tuh bisa masuk. Tapi mungkin menurut saya ya, alasan Kang Deddy Mulyadi tidak menyuruh keamanan membuka gerbangnya secara luas seperti itu ya supaya orang itu tidak makin berdesak-desakan. Dibuka sempit aja, kecil aja supaya orang bisa masuk secara perlahan gitu kan, biar orang tuh tertib gitu masuknya sedikit-sedikit, yang penting semuanya kebagian, semua bisa masuk.
berdesak-desakan, apalagi dibuka lebar. Wah, orang makin, wah itu gerbangnya kebuka, ayo masuk, maju maju. Weh. Ya, untuk Kang Deddy Mulyadi saya ucapkan apa, keren lah, hebat lah gitu ya, karena berani bertanggung jawab gitu. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, beliau memberikan dana gitu. Itu bukan semata-mata bahwa nyawa diganti dengan uang, bukan. Nyawa tidak bisa diganti dengan uang, cuman sebagai bentuk tanggung jawab Kang Deddy Mulyadi memberikan dana sebesar 150 juta. 150 juta ya, wah itu sudah sangat banyak gitu ya. Cukup lah gitu untuk biaya 7 harian sampai 100 harian korban almarhum atau almarhumah. Dan untuk pembagusan kuburannya juga kan bisa di keramik gitu dengan dana yang diberikan gitu. Dan Kang Deddy Mulyadi bertanggung jawab atas keluarga juga tentang pendidikan. Siapa tahu anaknya yang ditinggalkan oleh almarhum gitu kan, yang masih bersekolah ternyata malah ditinggalkan gitu kan. Karena atas peristiwa ini Kang Deddy Mulyadi memberikan pertanggungjawabannya, yaitu membiayai sekolahnya sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini keren gitu. Beliau langsung ambil tindakan, bertanggung jawab. Mari kita saksikan video selanjutnya ya. Di situ kan kita ke situ udah pasti Ari Ayah mah penggemarnya banyak. Nah, saya kasih tahu dulu for your information, video ini diambil sebelum pernikahan gitu ya. Jadi kita lihat diskusi antara Kang Deddy Mulyadi dengan anaknya yang mau menikah. Ya. Pasti warga ini Betul. Warga ada hiburannya nggak nanti? Ada. Kapan itu Di hiburan? tanggal 18 Hari Jumat. Jumat. Jamnya jam malam biasa. Malam. Ada hiburan apa aja? Sarapan, hiburan, Ada ohang. Ada kiwil. Cirebon. Ada Agis Nganga. Ada si Popon. Cipopon. Pokoknya MK9. 9. Di mana rencananya? Di pendopo. Di depan pendopo ada alun-alun besar. Di situ warganya nanti diharapkan warga datang pada acara kesenian. Betul. Tidak pada acara tanggal 16. Betul. Kalau tanggal 16 nanti pabulit. Dan kemudian nggak bisa ketampung. Ya, betul. Ya kan? Nah, disiapin apa aja buat warga nih tanggal 16? Rencananya kita siapin makanan UMKM. Apa itu? Berbagai macam. Kayak ini ada nggak nanti? Klepon ada. Awuk ada. Baso ada. Mie ayam ada. soto Ada. nasi goreng Burayot. nasi goreng ada. Nasi goreng ada. Terus kemudian sate ada. sate Purwakarta harus Sate bawa. Siap. Jadi siapin makanan gratis. Siap. Untuk berapa ribu porsi? Untuk banyak. 5.000 Sekuat-kuatnya pokoknya. Waduh, duitnya cukup nggak? Cukup ya. Ada. Nah, jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Oh, jadi tanggal 18 warga boleh datang. Ke lapangan. Makan sepuasnya, betul. Nonton sepuasnya. Nah, di sini kita perlu perhatikan bahwa memang betul masyarakat datang di tanggal 18 Juli ya. Cuman anaknya sendiri bilang yang mengadakan acara bahwa acara dimulai pada malam hari. Datangnya dari pagi udah datang, coba gimana nggak rame. Menjelang sore ya orang semakin banyak berdatangan, semakin berdesak-desakan. Ya intinya mohon maaf untuk masyarakat Garut. Saya bukan bilang kalau masyarakat Garut itu tidak tertib, cuman ketertibannya harus diperketat lagi gitu. Maksud saya ya jangan sampai berdesak-desakan gitulah. Ya ketertiban itu harus ada, minimal antri gitu kan. Kalau berdesak-desakan gitu kan yang repot juga lansia kan, yang datang bukan cuma anak muda doang, bapak-bapak yang masih sehat doang umur 40 30 gitu kan. Lansia 61 tahun ada yang jadi korban kan. Anak-anak umur 8 tahun ada yang jadi korban. Anak-anak loh, kasihan. Mereka lagi jalan keserempet kejepit-jepit, jatuh, keinjek-injek. Jadi ya kalau misalkan dibilang kelalaian dari pihak Kang Deddy Mulyadi, keluarga Kang Deddy Mulyadi, itu menurut saya tidak ada kelalaian, karena ini sudah disiapkan secara prepare banget gitu, sampai sudah menyiapkan keamanan dan ketertiban. Cuma dia nggak tertib masyarakatnya. Ya saya tidak menyalahkan warga Garut juga sih. Ya saya juga kalau misalkan jadi warga Garut ya saya pasti antusias untuk datang ke acara tersebut. Kapan lagi dong kita datang ke acara orang penting gitu kan. Wah, terhormat banget rasanya.
Oke, mari kita simak video selanjutnya ya. Ya, yang pertama saya bertanya dong peristiwanya seperti apa, kronologisnya seperti apa. Tadi mana Rijal? Siapa Rijal? Karena kalau dari awal sebagai orang tua ya, sebagai orang tua waktu itu saya kedatangan dari event organizer. Ini ada saudara Rijal. Kemudian waktu itu saya mewanti-wanti tidak boleh ada kegiatan yang melibatkan orang banyak yang makan-makan. Saya waktu itu hanya akan hadir di kegiatan malam hari. Sekarang ini pagelaran kesenian. Karena itu biasa saya lakukan hampir setiap minggu saya keliling. Kemudian juga ada kepala desa Garut, kepala desa Kerawang, Purwakarta yang daerah pemilihan diundang. Jadi kegiatan ini sebenarnya saya sejak di rumah dinas gubernur waktu itu melarang kegiatan ini dilaksanakan. Tetapi karena sekarang peristiwanya sudah terjadi, saya adalah orang tua dari mempelai, maka saya bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Tuh, Kang Deddy Mulyadi itu walaupun beliau sudah menyiapkan acaranya secara prepare dan bahkan saya tidak menyalahkan ya, cuman banyak orang bilang kalau misalkan kesalahan ini dari masyarakat tersebut ya. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun di sini guys. Kang Deddy Mulyadi tidak bersalah, masyarakat Garut juga tidak bersalah. Ya intinya ini hanya musibah. Yang namanya musibah dari kedua belah pihak, entah masyarakat atau Kang Deddy Mulyadi, pasti tidak menginginkan yang namanya musibah dalam pesta gitu kan. Ya nggak mungkin dong Kang Deddy Mulyadi sengaja mengundang seluruh rakyat biar rakyatnya itu ada yang mengalami musibah ini, kan nggak mungkin gitu. Terus masyarakat juga nggak mungkin dong kehilangan keluarganya demi menjelek-jelekan Kang Deddy supaya memunculkan kontra kepada Kang Deddy Mulyadi. Ya kan, masa iya sih sampai ngilangin nyawa segitu effortnya kah gitu supaya kontra Kang Deddy ini jadi semakin banyak gitu. Jadi saya ucapkan saya sangat berduka cita, bela sungkawa terhadap keluarga korban, entah itu korban yang masuk rumah sakit, apalagi korban yang meninggal. Semoga diberi ketabahan bagi keluarga, dan yang sedang di rumah sakit semoga diberi kesembuhan secara cepat lah ya. Kang Deddy Mulyadi juga semoga diberi kesabaran dan ketabahan juga dari nyinyiran-nyinyiran orang yang tidak paham gitu dengan konsekuensi musibah ini. Mari kita lanjut ke video selanjutnya guys. Pesta rakyat, saya yang diundang sebagai tamu, saya datang ke tuan rumah, maka saya harus bisa diatur, maka saya harus tertib. Ya, saya diberi makanan gratis dan saya mendapatkan keuntungan-keuntungan lain, dijamu sebagai tamu. Dan ketika saya datang tidak bisa diatur, saya amit-amit terkena musibah. Maka apakah saya harus menyalahkan tuan rumah? Karena tuan rumah kurang maksimal dalam memberikan pelayanan. Loh. Bisa kelihatan nggak di sini? Ada suatu hal yang kiranya itu ada yang salah. Ya, yang salah adalah ketika kita tidak mau tertib. Ketika kita datang, disambut dengan antusias, disambut dengan bahagia karena tuan rumah lagi punya hajatan. Kurang terhormat apa? Kita sebagai rakyat biasa diundang sama orang penting. Maka ketika Anda berbicara, tuan rumah lalai. Lalai dalam hal apa? Tuan rumah sudah memberikan fasilitas keamanan, fasilitas ketertiban, biar orang-orangnya bisa diatur. Kan ini orang-orangnya nggak bisa diatur. Mau gimana coba? Mau sebanyak apapun warga yang datang, kalau bisa baris rapi, nggak desak-desakan, nggak rebut-rebutan, nggak akan ada korban jiwa, saya jamin. Terus mau bilang, udah tahu warganya kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Warga harus tertib, titik. Saya tegas, warga harus tertib. Budayakan antri, oke? Budayakan antri. Saya ngomong sampai 3 kali nih, karena ini benar. Saya setuju pendapat abang ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, kurang terhormat apa kita sebagai rakyat gitu diundang ke acara orang yang sangat penting seperti Gubernur Jawa Barat. Ya, ini sudah patut kita syukuri gitu sebagai rakyat yang memiliki gubernur yang sangat cinta rakyat gitu, sampai mengundang rakyatnya untuk datang ke pesta pernikahan anaknya gitu. Pesta kebahagiaan keluarganya juga, yang dimana dia juga berbagi kebahagiaan untuk rakyatnya. Berarti dia tidak egois dong.
Berarti Kang Deddy Mulyadi ini tidak egois, masih ingat pada rakyat bahwa saya sedang merasakan bahagia, maka rakyat saya harus bahagia. Dan kalau ada yang bilang atau ada yang berpendapat, berstatement bahwa emang warganya kayak gitu, seperti yang abang ini bilang, nggak bisa kayak gitu dong. Itu harus kita ubah gitu. Jadi manusia itu harus mau berubah gitu. Minimal kita jangan sampai merugikan orang lain, apalagi diri sendiri gitu kan. Kalau misalkan berdesak-desakan gini, timbul kerugian yang sangat besar bagi orang lain dan kita sendiri. Kita sendiri merasakan kerepotan ketika berdesak-desakan, orang lain juga sama. Jadi budayakan antri. Kenapa membudayakan antri? Karena ya itu tadi, ini sudah menjadi contoh. Apabila kita tidak mengantri, kita tidak bersabar antri, kita malah berdesak-desakan, buru-buru pengen masuk, buru-buru pengen makan gratis, yang endingnya, ujungnya menimbulkan korban jiwa seperti ini. Jadi saya setuju pendapat abang ini. Mari kita ke video selanjutnya. Berhenti salahkan warga Garut dan juga salahkan KDM serta keluarga. Karena musibah yang terjadi pasti tidak dikehendaki oleh siapapun. Kita doakan saja yang meninggal Allah terima iman Islamnya dan semua kesalahannya diampuni, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kira-kira apa pendapat Bapak Ibu tentang kejadian yang di Garut? Kalaupun kita beda pandangan, tetap kita berdebat secara positif untuk kebaikan Jawa Barat, untuk kebaikan Indonesia ke depan. Saya, Coach Hidayat dari Bandung, Jawa Barat, mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, dan ini jadi pelajaran bagi kita semua agar hal yang sama tidak terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini orang yang netral, yang berpikiran jernih bahwa betul tidak ada yang bisa disalahkan karena musibah. Ya kalau namanya musibah, siapa yang mau disalahkan gitu kan? Musibah tidak ada di kalender, musibah tidak ada yang tahu, musibah tidak ada yang mau. Jadi betul apa yang dikatakan abang ini bahwa berhenti salahkan siapapun, berhenti salahkan Kang Deddy Mulyadi, dan bagi orang yang pro Kang Deddy Mulyadi, berhenti salahkan masyarakat Garut yang egois gitu, yang bilang kalau ya ini kelalaian Kang Deddy Mulyadi. Kalau misalkan ada warga Garut yang bilang seperti itu, kita cukup beritahu bahwa berhenti salahkan Kang Deddy Mulyadi. Kita juga jangan menyalahkan masyarakat Garut gitu. Karena ini musibah, tidak ada yang mau musibah, tidak ada yang tahu musibah gitu. Musibah bisa terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Oke. Kita ke video selanjutnya ya guys ya. Jujur ya, pas gua baca berita ini, pikiran pertama gua tuh bukan mengucapin bela sungkawa kepada para korban. Tapi pikiran pertama gua tuh, aduh, bakal di framing jelek nih, bakal digoreng abis ini buat ngejelekin Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Serius dah. Karena apa? Karena gue udah bosen banget, udah muak banget. Setiap masalah kejadian yang ada di Jawa Barat, pasti diarahinnya, disudutinnya Kang Deddy Mulyadi terus. Walaupun gak ada sangkut pautnya juga. Apalagi permasalahan ini nih, soal pernikahan anaknya Kang Deddy Mulyadi memakan korban dalam acara pembagian makan gratis itu. Aduh. Perlu kalian ingat, Kang Deddy Mulyadi itu tidak tahu menau soal acara ini. Dan kalaupun tahu nih, bakal dilarang sama Bapak Aing. Karena apa? Karena takutnya para pengunjung, para yang datang itu tidak terkontrol orangnya yang datang. Sementara panitia tidak bisa menyiapkannya, tidak bisa mempersiapkannya. Begitu. Dan perlu kalian ingat juga nih, walaupun Kang Deddy Mulyadi tidak tahu menau soal acara ini, dia tetap bertanggung jawab dengan cara menyambangi para korban, menyantuni, dan bahkan nih anak-anaknya para korban itu sudah diangkat anak asuh sama Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Semua biaya hidupnya bakal ditanggung semua oleh Kang Deddy Mulyadi. Tuh, begitu. Walaupun gak tahu menau juga, Kang Deddy Mulyadi tetap bertanggung jawab, tetap ada sumbangsinya. Terus pertanyaan gua nih, kalian nih yang memframing jelek, yang menggoreng abis berita ini untuk menjelekkan Kang Deddy Mulyadi, sudah ngasih apa? Sudah berbuat apa kepada keluarga korban yang ditinggalkan? Nah, itu gue yang gue tanyain. Kalian, enak banget kalian menunggangi permasalahan ini untuk menjelekkan, menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Nah,
Kalian tuh sudah berbuat apa sama keluarga para korban? Itu pertanyaan gua ya. Betul sekali. Saya sangat setuju gitu ya, karena seperti yang dibilang di video sebelumnya dan kata saya juga bahwa tidak ada yang bisa disalahkan di musibah ini. Ya namanya musibah kok. Ya yang dikatakan abang ini betul. Saya juga sempat berpikir seperti itu ketika saya mendengar berita ini. Pasti, wah, ini pasti bakal jadi bahan gorengan, bakal jadi bahan orang-orang yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi untuk menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi. Padahal ada cuplikan beberapa video di mana Kang Deddy Mulyadi berbicara bahwa Kang Deddy Mulyadi sebetulnya tidak ingin acara ini dilaksanakan gitu. Kang Deddy Mulyadi itu bilang sebelum acara dimulai gitu kan, bukan sesudah. Berarti Kang Deddy Mulyadi sudah memprediksi bahwa bakal ada kekacauan gitu ketika kalau misalkan acara ini betul-betul dilaksanakan. Dan ternyata emang terjadi kekacauan gitu kan. Ya saya juga tidak bisa menyalahkan siapapun, kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun. Kang Deddy Mulyadi tidak bersalah, masyarakat Garut juga tidak bersalah. Intinya di sini tidak ada yang bersalah sama sekali. Dan untuk Kang Deddy Mulyadi, saya sangat bangga dengan Kang Deddy Mulyadi. Walaupun ini bukan pure kesalahan Kang Deddy Mulyadi, tapi Kang Deddy Mulyadi tetap bertanggung jawab atas nama anaknya gitu. Yang berarti apa? Kang Deddy Mulyadi memiliki rasa tanggung jawab yang penuh. Nah, di sini kita ambil positifnya. Bagus dong kita punya pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab yang penuh gitu kan. Ya cukup sekian aja dari saya ya untuk komen-komen tentang berita ini. Tanggapan saya seperti itu tadi. Poin pentingnya adalah kita harus lebih belajar tertib lagi. Kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun dalam musibah ini, karena ini pure musibah, murni musibah, bukan kemauan dari pihak masyarakat atau pihak yang mengadakan pesta gitu. Jadi mari kita melihat beberapa kabar-kabar baru lagi tentang Kang Deddy Mulyadi gitu. Koordinator pedagang nanas Jalan Subang nu ngademo KDM ditewak polisi. Eta dengan si Mang Ipung, si Husni anu cameuh-cameuh. Aduh, gara-gara nilep uang kompensasi jang pedagang. Terus aya pungli kumanehna dina berita mah gedena 150.000 per nu meunang duit. Anjir, usaha mengurusnya paingan go. Wah, gorowok kasih heueuh. Demo puguh mangala duit leutik. Siga nu heueuh we melaan pedagang. Aduh, eta aktivis gitu gawe. Aduh, ampun Gusti. Ditewak polisi anjir ngerakeun, maksudnya ngerakeun. Tera gitu. Gorowokan ngobrol jeung KDM ngeyel siga nu heueuh melaan pedagang aya ditewak polisi. Aduh, aing demo KDM siga nu heueuh. Ditewak polisi gara-gara duit leutik. Aing ya video ditewakna aya nya beres ieu ye. Lalajuanan watir sia. Buru-buru. Belok. Ketemuan ya. Itu Semalang. Aku ini ayo bareng di orang. Aku malam boleh salah. Itu motor orang bawa ketemuan kembali. Iya ya roket ini. Itu motornya, Bang. Terus kan dicopot lagi. Gampang. Mas Ipung. Aduh si Akangnya ngerakeun, memalukan gitu. Perkara duit 6,5 juta kena hukuman gitu. Ya sing sabar we lah Kang ya. Sabar-sabar aja gitu buat Mas Ipung ya. Maksud saya sabar itu ya jadikan pelajaran gitu. Jangan sampai terjadi lagi ketika udah keluar dari penjara gitu. Ini hal memalukan gitu ya guys ya. Dia berteriak untuk pedagang, untuk seluruh pedagang di pasar gitu. Beliau membela, gayanya membela. Taunya malah pungli. Setiap pedagang yang dapat dana kompensasi itu dipungli gitu kan 150.000. Padahal dana kompensasi itu bantuan untuk pedagang gitu. Dia juga sama pedagang. Yang bikin lucunya itu ketangkapnya pas lagi ngopi. Aduh, kasihan di penjara gak bisa ngopi ya.
Maka pesan yang bisa kita ambil, habisinlah dulu kopi sebelum ditangkap. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ya, berikut barusan adalah tanggapan saya tentang berita yang sedang ada. Dan sekali lagi saya ucapkan, jadi warga itu harus tertib supaya kedepannya tidak ada lagi kejadian yang sama. Dan mohon maaf bila ada kata saya yang menyakiti hati kalian, menyinggung hati kalian. Dan saya juga masih belajar dalam hal politik gitu. Saya juga belum tahu seluk-beluk politik seperti apa. Saya hanya ikut berkomentar sebagai orang awam di media sosial ini gitu ya. Ya, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Saya Reno Reaction, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.